Saya persilakan. Sebelumnya ada opening speech dulu dari Bapak Rosmadi. Monggo Bapak Rosmadi untuk memberikan opening speech atau pembukaan dalam acara webinar pada pagi hari ini. Ya, karena Pak Rosmadi sudah keluar, saya langsung saja untuk pemateri yang pertama kepada Pak Janis Putra yang akan membawakan topik tentang tantangan bertani bagi generasi milenial. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Janis Putra. Cek, bisa dengar suaranya? Cek. Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan KKN. Semoga apa yang teman-teman lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Jadi saya di sini selaku koordinator bidang media dan humas dari Petani Muda Indonesia. Sebelumnya mohon maaf karena narasumber utama kita tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang mendadak. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit apa yang telah beliau amanahkan kepada saya. Baik, sebenarnya tantangan petani bagi generasi milenial saat ini adalah wabah COVID-19. Next. Lanjut. Tentunya aspek pertanian sangat terdampak akibat COVID-19 ini. Salah satu contohnya adalah cek Masuk Pak, suaranya dengar Pak. Suaranya kedengeran, masuk. Jadi kondisi pertanian Indonesia saat ini adalah di mana pertanian sebagai penyerap tenaga kerja. Jelas kita hidup di negara agraria, tentunya pekerjaan dari masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan itu adalah sebagai petani. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah kondisi dalam penyediaan pangan. Situ sudah sangat jelas juga bahwasanya pertanian di sini adalah sebagai penyediaan pangan sehari-hari di negara kita ini. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi terhadap pendapatan. Karena petani itu sebagai pekerjaan, yang jelas sebagai untuk menjadi pendapatan, walaupun hal itu masih minim bagi petani kita di Indonesia ini. Kemudian yang keempat, petani sebagai penyedia bahan baku, yaitu sama saja tadi seperti bahan pangan, cuman bedanya bahan baku itu seperti petani karet dan sawit lainnya gitu. Nah, di sini sejumlah isu dan tantangan petani Indonesia saat ini adalah beberapa di antaranya adalah daya saing produk pertanian masih rendah, pupuk dan pestisida. Rendahnya pengaruh petani akan teknologi itu masih kita rasakan sampai saat ini. Bahwasanya pembangunan teknologi itu tidak merata se-Indonesia, bahkan sampai ke pedesaan pun sinyal untuk telepon pun masih sulit untuk didapatkan, begitu. Kemudian wawasan dari petani itu sedikit minim, sehingga di sini kita butuh kawan-kawan mahasiswa untuk bagaimana cara bersosialisasi kepada masyarakat, kepada petani,
supaya mereka memiliki wawasan yang luas tentang petani sampai saat ini. Itu adalah tugas milenial sampai saat ini. Next. Sedangkan untuk kondisi petani Indonesia saat ini adalah, kita lihat harga pasar dan pertanian. Ketika kita melihat meningkatnya tingkat kepedulian rekomendasi untuk jarak sosial, mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya, karena yang mewabahi di Indonesia ini sudah hampir 1 tahun lebih, tentunya mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa serta harga yang memungkinkan meningkat. Kemudian rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan. Hal itu karena terjadinya penyaluran logistik yang masih terhambat. Kita ketahui bahwasanya mobil-mobil ekspedisi yang akan menyalurkan logistik itu sedikit dipersulit ataupun harus melalui protokol-protokol kesehatan. Yang ketiga adalah kesehatan petani. Kita ketahui adalah petani adalah populasi relatif orang yang tua dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Bahkan mayoritas petani adalah orang tua. Jarang sekali petani itu adalah kaum milenial. Teman-teman bisa lakukan cek ke lapangan, teman-teman tanya, petani di sana usianya berapa gitu. Rata-rata 39 tahun ke atas ataupun 40 tahun. Dan itu jarang sekali petani di usia milenial. Hal itu sangat disayangkan. Kemudian yang kita lihat adalah tenaga kerja pertanian. Petani akan rentan jika infeksi tak terbendung. Jadi jangan sampai maksudnya kita ke depan akan melihat bahwasanya kerentanan terjadi pada pertanian akibat infeksi ini. Kemudian kerusakan sumber daya pangan. Kita ketahui adalah sayur-sayuran dan buah-buahan itu disebabkan mudah membusuk. Namun ketika penyaluran logistik ini selama COVID-19 ya, selama COVID-19 ini penyaluran hasil pertanian itu sangat di COVID-19 ini sangat terhambat karena keluar masuknya suatu barang di antar daerah itu masih sedikit mengalami akibat COVID. Kemudian kita tentunya berharap sedikit solusi yang diharapkan. Contohnya adalah beberapa penanganan wabah COVID-19 ini itu di pedesaan itu lebih diintenskan. Contohnya di sana misalnya disediakan swab gratis ataupun hal yang sebagainya. Kemudian kita ketahui saat ini vaksin COVID-19 sudah berjalan dan katanya akan selesai pada tahun Maret 2022. Tentunya harapan kita adalah petani menjadi prioritas kedua saat ini sebagai penyedia pelayanan publik. Saya harap petani itu sebagai pelayanan publik karena mereka yang melayani tentang pangan kita sehari-hari. Sehingga harapannya ke depannya petani bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini lebih cepat agar mereka bisa bertani dengan semestinya terlebih sebelumnya. Kemudian kita berharap para stakeholder di negara ini itu memberikan kontribusi yang pasti sehingga sistem pertanian tetap berjalan lancar dan aman, khususnya di bahan pangan dan bahan pokok. Kemudian mempercepat merealisasikan kebijakan pemerintah dalam berkelanjutan pertanian dalam negeri. Kita ketahui bahwasanya Kementerian Pertanian memiliki program yang yaitu bagaimana caranya menciptakan pertanian berkelanjutan di negeri ini. Next, lanjut. Untuk generasi milenial ataupun generasi kita sampai saat ini, itu masih menjadi target utama sebagai sumber daya manusia di bidang pertanian. Tentu saja peran petani di bidang pertanian penting sekali, karena memiliki jiwa yang adaptif dalam pemahaman teknologi digital, tak terlalu kaku dalam melakukan petunjuk dan pengukir teknologi. Jadi kita ketahui saat ini di era digital maupun di dunia industri, tentunya dunia digital tidak bisa kita hindarkan. Makanya dari itu saya harapkan para milenial saat ini, khususnya mahasiswa semuanya yang ada di Indonesia, itu dapat
bersaing dengan negara-negara lain, karena saat ini pemasaran itu melalui digital. Hal yang sangat kita sayangkan, beberapa para pengusaha ataupun hal yang lainnya melakukan pengusaha itu lebih ke di bidang hal yang lainnya seperti importir. Alangkah baiknya kita berusaha untuk bagaimana caranya untuk memasarkan hasil pertanian kita ke bidang teknologi dengan cara inovasi, dan kita bikin suatu kemasan dari pertanian itu menjadi lebih bagus dan lebih menarik untuk dilihat. Itu yang saat ini yang harus kita bersama-sama kita kembangkan buat kaum milenial. Kemudian kita ketahui berdasarkan data Pusat Statistik, jumlah petani per tahun 2019 itu mencapai 33,4 juta. Dan jumlah ini populasi petani muda itu hanya 8% saja. Jadi sangat sedikit sekali petani milenial yang terjun langsung di pertanian. Bahkan perlu kita ketahui bahwasanya petani muda tadi itu mereka sudah bisa memahami tentang teknologi atau belum. Jadi inti dari semua permasalahan sampai saat ini adalah pemahaman teknologi petani. Tentunya ketika pemerintah ataupun stakeholder di negara ini membangun suatu teknologi yang merata di seluruh Indonesia, saya kira ataupun permasalahan lainnya akan lebih cepat ditangani. Karena kita saat ini semuanya serba teknologi. Kayak gitu. Kemudian alur pikir yang harus kita ketahui adalah meningkatnya minat generasi muda di sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Yang pertama adalah kita lihat fenomena dan kondisi existing produksi pangan. Kemudian di sana fenomena Indonesia masih impor beras. Jadi teman-teman harus sadar bahwasanya beras yang kita makan itu masih banyak yang impor. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita mendengar bahwasanya tempe harganya melonjak sangat tinggi. Dan teman-teman perlu ketahui, 70% bahan baku pembuat tempe, kacang kedelai, itu berasal dari impor. Dan 30%-nya dari petani kita sendiri. Alangkah baiknya, jika memang produk lokal kita tempe, itu berasal dari Indonesia. Kenapa sampai saat ini pemerintah hanya bisa mengimpor, sedangkan petani kita tidak begitu dipedulikan. Tapi kita tidak perlu berharap terlalu lebih terhadap pemerintah, karena di saat ini generasi milenial bisa untuk mewujudkan hal itu. Jika memang kita tetap konsisten dan terus belajar untuk mengatasi permasalahan hal seperti itu. Kemudian tidak terjadi regenerasi petani. Jelas, petani kita ketahui dianggap sebagai pekerjaan yang kotor, menggunakan sepatu boot, menggunakan baju yang compang-camping dan hal lainnya berbau dengan kotor-kotor, sehingga generasi petani ini akan semakin lama semakin terputus. Minimnya masyarakat Indonesia mengerti petani itu adalah menurut mereka adalah hal yang sangat tidak mungkin untuk mereka tekuni di bidang pertanian, karena hal yang pekerjaan berat, kotor dan hal yang lainnya. Kenapa kita tidak bisa bahwa petani prestasi? Itu kan lebih keren. Sebenarnya dari dulu para mahasiswa zaman dahulunya, dari kami tahun 2013 menjadi mahasiswa, sebelumnya kakak-kakak tingkat kami juga pernah mengatakan bahwa petani prestasi. Namun sampai saat ini hal itu belum sampai berjalan dengan semestinya. Dan kami di sini sebagai Oke, lanjut. Dan di sini suaraku. Oke, dan sini gerakan generasi milenial dalam pertanian terpadu itu harus tetap berkelanjut. Bahkan sampai saat ini saya juga beberapa kali menemui suatu petani muda ataupun milenial yang konsisten untuk melakukan di bidang pertanian. Bahkan mereka mengacukan gelar sarjana mereka hanya untuk menjadi petani, walaupun itu hanya skala yang kecil. Dan di sini salah satunya petani muda Indonesia juga ingin memberikan contoh kepada milenial bahwasanya apa yang
milenial lakukan itu di bidang pertanian itu hal yang benar, sehingga bukan menjadi hal yang kaku lagi untuk dilakukan bagi milenial sampai dengan saat ini. Dan sedikit ya promosi beberapa kegiatan dari petani muda Indonesia dalam memaparkan lahan kecil untuk pertanian. Contohnya kita sudah memaparkan lahan pertanian di pekarangan rumah, termasuk di rumah dari ownernya sendiri, Wana Radika, di mana di belakang hal yang lainnya, di depannya juga ada penyediaan bibit. Begitupun dengan saya berusaha untuk bagaimana cara menciptakan pertanian yang lebih ekonomis dan lebih enak dipandang, contohnya membudidayakan kaktus gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini begitu lancar, dan juga adopsi dari kaktus itu sendiri makin meningkat. Dan itu sebenarnya bisa kita lakukan sebagai untuk setidaknya di rumah kita ada sebagai lahan pertanian ataupun ruang terbuka hijau. Dan manfaat itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semuanya, gitu. Di sini juga kita petani muda Indonesia sebagai contoh dan sebagai sebagai acuan bagi kawan-kawan semuanya. Kita juga merangkul beberapa petani, contohnya petani beras. Kita rangkul dengan membeli harga yang sedikit mahal, kemudian kita kemas dan kita pasarkan ke konsumen dengan produk yang lebih menarik lagi, gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya kita lebihkan diskusi lagi. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Janis Putra yang sudah menyampaikan materi pertama tentang tantangan bertani bagi generasi milenial. Ya, selanjutnya untuk yang materi kedua tentang belajar menjadi petani porang yang sukses di usia muda, ini akan disampaikan oleh Pak Ahmad Hussein. Beliau ini bekerja sebagai petani porang serta owner dari Berkah Tani Porang yang beralamatkan di Desa Awang, di Desa Kedung Boto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Beliau ini juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kendal. Ya, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ahmad Hussein untuk menyampaikan materinya tentang porang. Monggo Pak Ahmad Hussein, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Salam kenal kawan-kawan yang hadir di webinar ini. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa belajar bareng. Saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa Prodi Biologi UIN Wali Songo. Terus kemudian saya sampaikan Ibu Baik selaku pengampu dari kawan-kawan sekalian. Dan saya sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir di forum pada kesempatan kali ini. Kawan-kawan sekalian, ini kita santai saja ya. Saya juga untuk memakai fasilitas Zoom ini baru kali ini, jadi masih agak kurang familiar gitu ya. Tak lihat dulu, bentar ya slide-nya. Ini ya. Oke, Mas Niam ya, Mas Niam, Mas Atok dan kawan-kawan sekalian. Kesempatan pagi ini kita akan belajar bareng khususnya di sektor pertanian yaitu tanaman porang. Nah, ini kita mau berdiskusi bagaimana peluang porang. Nah, ini saya perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya nama saya Ahmad Hussein. Dusun Watulawang, Desa Kedung Boto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Nah, itu aktivitas saya ada sekian organisasi yang saya ikuti, tapi karena pagi ini kita berdiskusi tentang tanaman porang, maka saya
posisikan sebagai petani porang karena saya sendiri memang petani tulen, Mas. Next, Mas, coba di berikutnya. Nah ini ya, kita akan belajar menjadi petani porang yang sukses di usia muda. Biasanya saya akan membuka narasi seperti ini. Kawan-kawan para mahasiswa, tentunya di sini juga ada Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar tentang tanaman porang. Apa sih tanaman porang itu? Tentunya sudah ada yang tahu tentang detail. Bagaimana cara menanamnya, pemilihan bibit-bibitnya bagaimana, cara budidayanya seperti apa, ini tentunya sudah banyak yang tahu. Terus yang kedua, di forum ini tentunya juga baru setengah tahu, baru dapat informasinya setengah-setengah. Nah ini kita nanti akan belajar bareng juga. Terus yang ketiga, tentunya juga ada yang sama sekali belum tahu tentang tanaman porang. Nah ini kesempatan yang baik untuk menggali informasi tentang tanaman porang ya. Nanti kawan-kawan supaya setelah lulus dari dari UIN ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjadi profesi ya. Tadi sudah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, pembicara sebelumnya bahwa benar selama ini image ini tidak diminati oleh para kawan-kawan milenial. Karena apa? Yang pertama, sektor pertanian itu adalah perputarannya cukup lama, kawan-kawan sekalian. 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Terus penjualannya susah, biasanya dipermainkan para tengkulak. Terus apalagi identik dengan berkotor-kotoran ya. Nah, kemarin Mas Niam ke tempat saya ya tempatnya seperti itu. Tetapi akan coba kita balik image tersebut akan kita solusikan lewat tanaman porang bahwa tidak semuanya di sektor pertanian itu perputarannya lama, terus kemudian hasilnya sedikit, terus kemudian berkotor-kotor, tidak masalah. Endingnya yang penting duitnya kan banyak, kan begitu. Nah, oke, next itu ya tanaman porang. Nah, porang itu adalah ya, nanti sedikit saja kita fokus di diskusinya saja nanti ya. Porang itu adalah jenis tanaman umbi-umbian, Mas. Umbi-umbian kalau orang dahulu mengatakan itu ya seperti suwek, terus walur atau iles-iles. Tetapi itu sebenarnya adalah satu marga, namanya Amorphophallus kalau dalam bahasa ilmiahnya itu Amorphophallus. Cuman Amorphophallus itu kan ada namanya Amorphophallus mulleri, Amorphophallus Oncophilus dan lain sebagainya. Nah ini yang nilainya sangat tinggi adalah jenisnya porang. Porang itu ada kadar glukomanan yang cukup tinggi sehingga ini nanti bisa dijadikan bahan makanan yang sehat, yang rendah kalori. Nah itu fotonya seperti itu. Nah itu yang sudah dibikin chip, terus kemudian yang masih gelondongan seperti itu. Jenis bibit ya. Nah ini kita biasanya kan kalau kita mau berbudidaya kan yang ditanyakan terus bibitnya konti kan gitu. Bibitnya dari mana? Nah, ini bibitnya ada beberapa macam. Itu ada namanya katak ya. Itu yang bunder-bunder kecil belum ada tunasnya itu katak itu. Katak itu ya yang dari pohon itu di belakang saya ini. Nah, itu biasanya di sela-sela pohon porang itu ada bulbil kecil warna coklat itu namanya katak. Nah ini nanti bisa dijadikan bibit. Bagi para petani ini adalah nilai tambah untuk mendapatkan penghasilan karena cukup mahal ini. Kisaran 200 sampai 350 ribu per kilo harganya katak. Itu ini bisa dijadikan sumber penghasilan selain panen umbinya. Terus ada umbi ya, itu bibitnya yang dari jenis umbi. Nah, itu yang sudah ada tunas-tunas kecil, nah itu bisa dijadikan bibit. Itu ada bibit yang dari spora atau bunga. Panjenengan saya tidak bisa melihat yang di layar saya nih. Karena saya ini saya agak sambil melihat yang di yang di selanjutnya. Nah, ini. Oke Mas, next Mas. Nah, ini
Itu ada yang dari polybag, Mas. Polybag itu biasanya ditanam para petani setelah kita mau nanam itu apa namanya sudah telat, Mas. Itu bisa disiasati pakai bibit polybag. Itu yang dari bunga. Dari bunga itu cukup lama ya, cukup lama itu. Ada yang dari cabutan, cuman yang pohon muda. Pohon muda itu saya tidak recommended. Next. Nah, cara budidaya porang sekarang ya. Cara budidaya porang sangat sederhana. Kawan sekalian pernah melihat caranya menanam cabai, nah itu persiapan lahannya itu seperti itu. Itu ada yang model guludan, Mas. Yang sebelah kiri media tanam digulut. Guludan itu kita bikin bedengan bedengan tanah untuk media tanam seperti itu ya. Itu terus kemudian yang kedua bisa memakai teknik mulsa. Mulsa itu plastik yang dilubangi warnanya perak seperti itu ya. Nah ini untuk yang pakai mulsa itu lebih maksimal nanti pertumbuhannya, terus kemudian perkembangannya pada saat maintenance-nya itu juga lebih mudah karena tidak terlalu banyak kita membuang gulma. Oke, next. Nah, ini cara budidaya porang. Ini contoh ya, contoh biar nanti kawan-kawan dari awal porang ini kayak apa gitu kan. Nah, ini pohonnya seperti ini kawan-kawan. Saya pegang itu adalah pohon porang, ada corak warna putih, kemudian warna hijau. Nah, ini porang umur 2 musim ini. Ini umur porang 2 musim. Jadi kalau kawan-kawan yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian belum pernah melihat pohon porangnya seperti ini, saya perlihatkan dari agak dekat. Oke Mas, di next. Nah ini, perawatan tanaman porang. Jadi setelah kita menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, nah kita terus kemudian penanaman. Nah sekarang kita harus tahu cara merawatnya. Yaitu perawatan tanaman porang cukup mudah di lahan yang cukup airnya. Makanya tanam porang itu tidak bisa ditanam di sembarang musim. Tanaman porang itu sangat mudah, tapi harus tahu cara atau tahu ininya apa. Time tidak bisa ditanam di sembarang musim. Yaitu range tanamnya itu di bulan Oktober, November sama Desember. Ini ya. Nah, di bulan-bulan itu kan musim musim penghujan. Makanya ini saya sebut itu airnya cukup. Ya, airnya harus cukup. Nah, ini kita tidak perlu menyirami karena tumbuhnya porang itu di musim penghujan atau orang Jawa itu rendengan. Terus kemudian cahaya matahari yang cukup. Ini cukup dianjurkan di bawah naungan. Ya, di bawah naungan itu ya pokoknya ada matahari yang masuk itu 60-70% itu bagus. Tapi kalau punyanya lahan itu tanpa naungan, misalkan di persawahan, itu juga bisa. Nah, nutrisi yang cukup itu sebelum kita tanam, ya kita pada saat proses pembuatan guludan di pupuk dasar, yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang itu ya bisa pupuk kambing, sapi, ayam, tetapi yang harus difermentasi. Cara fermentasi, jenengan nanti bisa membuka di channel YouTube saya, Ahmad Husain atau Ahmad Husain Porang. Di situ ada semua cara budidaya porang, cara membuat pupuk fermentasi, di situ saya ulas. Terus kemudian modalnya yang cukup. Nah, ini kalau bagi kawan-kawan ini biasanya terbentur di pemodalan. Kawan-kawan yang masih muda-muda ini biasanya masih mahasiswa ini terbentur di pemodalan. Tapi tidak usah khawatir. Nanam semampunya. Kemarin tekniknya saya sudah menyampaikan ke Mas Atok sama Mas Niam dan kawan-kawan yang datang ke tempat saya. Jenengan bisa menanam dimulai dari 100 pohon. Insya Allah sekian periode akan menjadi banyak. Terus kemudian ilmu. Nah ilmu ya seperti ini, kita webinar seperti ini, kita mencari ilmunya ya. Caranya itu seperti apa, cara ngecek pH tanah itu seperti apa. Nah itu harus cukup. Yang terakhir jangan lupa adalah doa. Nah ini setelah kita berusaha harus berdoa karena ini di dalam tanah kan gitu. Oke, next.
Nah, prospek tanaman porang ya cukup bagus ya karena saat ini demandnya sangat tinggi, namun suplainya masih terbatas. Nah ini perbedaan dengan komoditi lain. Jadi kalau komoditi lain pada saat panen raya, ini harganya pasti turun ya, nah, pasti anjlok. Ini kebanyakan seperti itu. Tetapi kalau tanaman porang, untuk saat ini sampai sekian tahun ke depan, itu insya Allah, saat ini ya, itu pada saat panen raya ini malah justru harganya semakin tinggi. Kita punya bargaining. Misalkan Mas Niam punya 50 ton ubi, besok mau panen 50 ton. Langsung calling pabrik dengan dihargai misalkan per kilo Rp12.000. Dengan minta 13.000. Biasanya dikasih, Mas. Itulah orang saat ini ya. Antara demand sama supply itu belum berimbang, Mas. Inilah kesempatan kita untuk berlomba-lomba menanam sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kita. Apa namanya? Oke, next. Nah, ini tadi saya bilang ya, produk olahan porang. Jadi porang itu tidak seperti tanaman yang seperti apa itu gelombang cinta, anthurium, itu booming tapi sesaat. Gitu. Sempat booming, kemudian harganya dibikin oleh sekian orang yang mengatur, tetap langsung down pada saat stuck di atas. Gitu. Tapi kalau porang tidak bisa, karena porang itu ada sekian produk yang dihasilkan dari tanaman porang, yaitu itu ada agar-agar, namanya konjak. Itu untuk bahan baku agar-agar. Kemudian mie shirataki sama beras shirataki lah itu adalah makanan yang rendah kalori. Nah ini bagi mbak-mbak yang diet ketat, ini jenengan bisa memanfaatkan beras shirataki atau mengkonsumsi beras shirataki. Tapi harganya ya agak mahal itu. 1 kilo shirataki itu sekitar 250 sampai 300 ribu per kilo. Untuk beli beras pari ya dapat 1/4 kintal. Oke, next, Mas. Nah ini beras shirataki yang tadi saya sebutkan itu seperti itu. Jadi kalau bagi kita sih orang wong Jawa kon maem beras shirataki ora wareg Mbak Agung agak ampang gitu kan. Terus tepung rendah kalori. Nah itu contohnya seperti itu. Nanti untuk contoh-contoh atau produk-produk turunan bisa mencari di Google. Oke, next, Mas. Nah ini bagaimana cara menjual? Sangat mudah sekali untuk menjual hasil panen. Misalkan jenengan punya produk hasil panen, nggak usah khawatir mau dijual kemana gitu kan. Sekarang media sosial sudah dibuka seluas-luasnya, sudah diberikan fasilitas untuk saling memberikan informasi lewat media sosial. Misalkan punya hasil panen, mau dijual ke saya, insya Allah saya siap untuk membeli. Insya Allah berapapun saya siap membeli. Tetapi biasanya kalau yang sudah punya barang banyak, itu ya tidak mau jual ke pengepul, langsung ke pabrik. Pabrik sekarang sudah turun langsung ke petani-petani. Dan saya insya Allah siap mengenalkan dengan kawan-kawan yang ada di level pabrik. Oke, next. Nah ini jenengan bisa jual lewat pengepul, bisa langsung ke pabrik. Misalkan Mas Atok panen dari Kalimantan, misalnya dari pelopor di Kalimantan, kan ada banyak Mas Atok. Jenengan di sana mau panen katakanlah besok Agustus 50 ton gitu. Udah telepon aja langsung ke pabrik. Nanti pabrik yang akan ke tempatnya jenengan itu. Tinggal deal-dealan harga. Keren. Petani muda, milenial. Oke, next. Nah, kita akan menghitung berapa sih keuntungan. Ini analisa sederhana ya, analisa sederhana. Oke, next saja itu. Kita akan mencoba porang. Nah ini ya, data ini bisa berubah-ubah. Artinya begini, di lahan yang kita tanami itu kan tingkat kesuburannya juga berbeda, geografisnya berbeda. Terus kemudian hasil akhirnya tentunya juga berbeda. Nah ini sebagai gambaran saja ya.
bahwa 1 hektar itu bisa ditanami porang sebanyak 40.000 butir ya, atau 40.000 tanaman. Coba bayangkan, 40.000 atau 35.000 atau 40.000, kan banyak itu, banyak banget. Nah, kalau di sini biaya persiapan secara borongan saya bikin 10 juta per HA. 10 juta. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, di masing-masing daerah itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan di Kalimantan itu untuk persiapan lahan mungkin lebih murah, bakar bakar dulu pohon-pohonnya, kemudian di traktor, terus kemudian digulut, jadi itu. Terus kemudian biaya pembelian bibit, nah ini katak setelah sebanyak 400 kilo dengan harga katakanlah 300.000 ya. 300.000 kali 400 kilo sebanyak 120 juta. Ini hitungan per hektar ya. Nanti untuk inspirasi atau mengukur kemampuan masing-masing bisa disesuaikan. Nah, biaya penanaman secara borongan, ini penanaman nanam bibit itu 5 juta per hektar. Itu nanti disesuaikan di wilayah masing-masing. Biaya perawatan, pemupukan per tahun, per satu musim. Ini saya bikin di sini 10 juta. Terus kemudian biaya perawatan, pemupukan tahun kedua. Misalkan nanti kawan-kawan sekalian itu mau memplanning, mau dipanen setelah 2 tahun atau 2 musim, itu 10 juta. Kurang lebih sekitar berapa itu? 175 juta. Oke, next. Nah, ini pendapatan yang diperoleh setelah 2 tahun. Ini saya bikin 2 tahun ya. Nanti misalkan mau dipanen 1 tahun ya bisa, nanti rata-rata 1 kilo. Nah, ini minimal per pohon dengan bibit katak super itu 2 kilo. Ya, 2 kilo satu pohon. Total bibit yang ditanam tadi sebanyak 40.000 pohon. Misalkan yang tumbuh 35.000 saja ya. Yang mati 5.000 misalkan. Berarti kan sudah 35.000 pohon kali 2 kaki berarti 70.000 kilo. 70.000 kilo itu 70 ton. Harganya kita bikin tengah-tengah, yaitu 10.000. Kita panen di bulan Juli atau Agustus atau September, itu harga tertinggi porang. Kan? Itu sebanyak hasilnya berarti 700 juta per hektar. 700 juta ini kotor. Kemudian perolehan katak selama 2 musim. Musimnya kita bikin aja minimal ya 300 kilo ya, dengan perawatan intensif. Insya Allah 300 kilo, 400 kilo dapat. Kita bikin 300 kilo kali 2 kali 700 kilo kali 200.000 ya, harga jual katakanlah 200.000, jangan 300 karena di tingkat petani itu tentunya beda dengan tingkat pengepul ya. 200 kilo berarti 175 juta. Pendapatan panen periode pertama ya, hasil panen umbinya 700 juta, terus kemudian hasil panen katak 175 juta. Terus jadi berapa ini? 875 juta, ini kotor. 875 juta dikurangi biaya operasional di awal tadi yaitu 175 juta, jadi bersih 700 juta. Nah, makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa petani porang atau di sektor petani itu insya Allah keren. Ya, setelah adanya komoditi porang yang sekarang menjadi booming, itu keren sekali. Ini itu bukan sekedar petani kecil, tapi kelas korporat sekarang sudah melirik di bisnis ini. Gitu ya. Jadi sudah ada gambaran bahwa di bisnis porang, tapi jenengan tidak perlu ini sudah saya turunkan ya. Turunkan hitungan ini ya. Bisa juga lebih dari ini. Atau kalau masih tidak mantap, bikin aja pangkas saja 50%. Misalkan dalam 2 musim kita dapat bersih 350 juta. Untuk petani itu udah keren. Apalagi anak-anak muda, teman-teman masih muda. Ya. Oke, next. Nah, ini ya. Orang ini yang saya pegang ini umur 2 musim ya. Ini umur 2 musim, ini bobotnya 3 musim ini. Ini yang saya pegang ini bisa berat 8 kilo. Ini 8 kilo kawan-kawan sekalian. Ada tangkai sporanya itu ya. Next. Udah selesai ya. Oke, sekian penjelasan saya. Jadi itu penjelasan sekilas tentang tanaman porang, bagaimana cara budidayanya, perawatannya, terus kemudian marketnya, terus kemudian
potensi pendapatannya seperti apa sudah saya sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi ke kawan-kawan sekalian, bisa menjadi informasi yang bermanfaat, dan nanti semoga nanti kawan-kawan ada yang melirik di sektor pertanian. Insya Allah saya siap membantu, mendampingi, walaupun sekedar lewat WA, lewat dunia online, lewat channel YouTube, ilmu-ilmu akan saya share di situ. Nah, nanti kita belajar bareng, anggaplah ilmu yang kita share seperti ini sebagai sedekah jariah kita. Barokah dan membarokai bisnis kita. Kita lanjut dengan sesi diskusi ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya untuk budidaya porangnya ya. Ya, terima kasih pada Pak Husain yang telah menyampaikan materinya tentang porang. Ya, selanjutnya adalah sesi kita diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan dituliskan di room chat ataupun yang ada di grup WA atau yang di streaming YouTube ya, silakan untuk bertanya gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Saya bacakan untuk yang pertama itu untuk Pak Janes Putra. Suasana pandemik seperti sekarang ini tentu semua sektor terdampak. Salah satunya adalah sektor pertanian. Banyak bahan pupuk yang mengalami kenaikan namun tidak berimbang dengan harga hasil panen yang didapatkan. Sehingga banyak ditemui petani yang gulung tikar seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai petani milenial menyikapi hal ini gitu? Trik dan tips jitu yang cocok untuk diterapkan dalam bertani di masa pandemi ini agar masih tetap bertani dan menghasilkan untung gitu. Itu untuk pertanyaan untuk Pak Janes Putra. Terus untuk pertanyaan yang kedua untuk Pak Husain itu ada gini Pak, apakah porang itu bisa ditanam di daerah dataran rendah atau pesisir seperti itu? Apakah porang itu hanya ditanam di daerah ketinggian tertentu seperti itu? Terus untuk pupuk yang digunakan itu apa saja ya Pak gitu? Pestisida apa ada untuk yang Pak Husain seperti itu. Terus yang selanjutnya ini untuk Pak Husain juga. Apakah dalam tanaman porang perlu perawatan khusus pada bagian pemupukan? Itu. Terus selanjutnya untuk Pak Husain juga, apakah tanaman porang bisa tumbuh di tanah gambut? Karena rata-rata tanah di Kalimantan adalah tanah gambut seperti itu. Dan yang terakhir untuk hasil ini ada pertanyaan begini Pak. Bagaimana ciri tanaman porang yang siap dipanen seperti itu? Monggo waktunya untuk Pak Janes atau Pak Husain dulu ini yang menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Pak Yohanes dulu aja, Mas. Pak Janes. Oke, terima kasih. Ya. Monggo Pak menjawab pertanyaan juga tadi. Buat Pak Husain ya, yang sudah mulai petani porang, luar biasa. Jika dulu petani porang tidak bisa dimanfaatkan, sekarang semoga petani porang bisa semakin dikenal dan makin diminati di Indonesia ini. Oke, baik, saya akan sedikit menjawab pertanyaan. Memang di masa pandemi COVID-19 ini, tentu dampak semua aspek di negara ini, semuanya itu terdampak akibat pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun melanda di Indonesia ini. Nah, ketika memang kalau masalah bahan hasil dari pertanian itu murah ataupun tidak sesuai dengan pendapatannya, itu perlu kita ketahui. Saya juga bersama tim juga pernah ke lapangan bahwasanya memang ada oknum-oknum yang sengaja untuk memperkaya diri. Contohnya adalah ketika tengkulak membeli bahan di pertanian itu jauh lebih murah dibandingkan ke pasar. Tengkulak tadi menjualnya ke pasar kayak gitu. Dia membeli ke petani itu jauh lebih murah. Misalnya dia membeli cabai dengan harga 25.000, itu dia bisa dipasarkan di pasar itu dengan harga yang 35.000, sedangkan pasar bisa menjualnya dengan harga 40.000. Tentunya
di sini adalah bagaimana caranya kita memutus rantai oknum tengkulak yang menguntungkan diri sendiri gitu. Dan kami juga mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana caranya untuk menyikapi hal ini adalah inovasi dari petani itu sendiri. Dengan tadi memanfaatkan teknologi, memasarkan produk dengan secara teknologi dan memperkenalkannya. Dan di sini kita sebagai kaum milenial itu bagaimana caranya membantu untuk inovasi tadi, baik itu dari kemasan dan hal yang lainnya. Jawab pada pertanyaan ini. Apabila memang ada harus dipertanyakan lagi, silakan. Ya, lanjut. Ya, terima kasih untuk Pak Janes. Selanjutnya mungkin Pak Husin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Oke, terima kasih Mas Niam atas kawan-kawan yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini akan saya jawab satu persatu. Yang pertama tadi, bisakah tanaman porang itu ditanam di dataran rendah? Jadi begini, dulu tanaman porang itu adalah tanaman gulma ya, tanaman liar yang tumbuh di dalam hutan. Artinya porang itu idealnya tumbuhnya di DPL 300 sampai 800 ya, kurang lebih DPL 300 sampai 800 itu idealnya pada waktu itu. Tetapi karena sekarang sudah sangat booming, banyak warga itu ya eksperimen. Ada yang menanam di dataran rendah DPL 10 atau di pesisir. Ternyata hasilnya juga maksimal, cukup bagus. Artinya porang itu mampu beradaptasi di segala medan. Di skala medan artinya ya, mampu hidup dan tumbuh. Salah satu contoh itu yang saya upload di video saya di channel YouTube saya itu, saya punya satu customer namanya Pak Budi, lokasinya di Pabedilan di Cirebon ya. Beliau menanam porang di persawahan lahan bawang lahan bawang putih itu misalnya DPL 10. Jadi kan bisa melihat secara langsung di video saya. Itu pertumbuhannya maksimal. Satu musim bisa 1 sampai 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo itu. Itu di luar dugaan saya juga. Nah, makanya saya juga pede menjawab bahwa porang ditanam di dataran rendah asalkan sesuai SOP. SOP dulu, dikasih pupuk dulu, timingnya pas, timing itu ya nanamnya tadi bulan Oktober, November atau Desember, insya Allah bisa. Nanti bisa dilihat di channel YouTube saya itu Ahmad Husain Sahabat Tani. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, pupuk yang digunakan apakah organik atau pestisida? Nah, di sini tanaman porang paling bagus itu organik. Paling bagus organik. Harus pupuk kandang sebelum ditanam, sebelum penanaman atau pada saat penanaman, lahan ini harus dikasih pupuk kandang dulu. Tentunya yang sudah difermentasi, aman. Ya, pupuk kandang itu satu keharusan buat tanaman porang. Terus kemudian nanti setelah tumbuh umur 1 bulan atau 2 bulan, nah ini monggo mau dikasih POC. POC itu pupuk organik cair, apakah itu urin sapi, urin kelinci, atau dikasih porsi juga boleh. Atau dengan memakai produk-produk pupuk pertanian yang lain. Cuman yang direkomendasikan adalah yang organik. Misalkan mau dikasih kimia ya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat dosisnya rendah-rendah saja. Misalkan mutiara yang dicairkan. Itu bisa untuk memicu pertumbuhan batang sama daun sama umbi. Cuman rekomendasinya adalah tetap pupuk organik atau kandang. Nah, ini kita bisa mensiasati kelangkaan pupuk, yaitu dengan menggunakan mengolah pupuk sendiri, pupuk organik ya. Tadi sampaikan Pak Yohanes betul, yaitu inovasi petani itu sangat penting. Inovasi dia carane mensolusikan pupuk yang langka. Ya udah, kita kerjasama dengan petani-petani peternak kambing itu kita beli atau kita ganti uang upah ngumpulin mendilnya itu, kemudian kita jadi pupuk keren itu jadi satu pekerjaan. Terus yang berikutnya, perlu perawatan khusus apa tidak pada saat pemupukan? Perawatan khusus tidak ada Pak Mas, nggak ada ya. Jadi yang penting kita bikin guludan, kasih pupuk, kalau perlu ditutup pakai mulsa, kemudian dikasih bibit. Nah, pada waktu musim tanam itu sudah cukup itu.
Ini bisa enggak ditanam di lahan gambut? Saya belum pernah nyoba, saya belum pernah tahu tanah gambut itu seperti apa. Cuman saya akan menjawab bisa. Instan ya. Karena ya bisa, karena kawan-kawan yang di sana di wilayah Kalimantan itu memang benar, dan sana banyak tanah gambut. Itu ya banyak yang sudah mencoba dan hasilnya bagus. Coba nanti cari referensi di YouTube. Di situ kemarin ada yang mengupload proses pertumbuhan atau pertumbuhan porang di lahan gambut. Alhamdulillah tumbuh dengan ini bisa menjadi salah satu tanaman alternatif di media tanah gambut. Dipanen porang dengan tanaman yang lainnya. Porang itu ciri-ciri nanti ada fase. Yang pertama adalah fase musim tanam, kemudian musim tumbuh, kemudian musim dorman. Dorman itu mati suri ya. Mati suri itu pohonnya mati, kemudian setelah pohonnya busuk, dia katak-katak ini, katak itu bulbil, dia akan lepas dengan sendirinya, itu yang siap kita panen. Nah, setelah fase dorman, setelah pembusukan ini selesai, ya, setelah dorman ini kira-kira 1 bulan, itulah siap saatnya dipanen. Jadi kita panen itu pada saat sudah tidak ada pohonnya. Sebelum dia mati, kita kasih acir dulu, penanda, biar nanti pada saat musim kemarau kita tinggal duduk. Tahu nggih bahasa duduk? Duduk itu apa? Menggali ya. Ya itu ciri-cirinya itu. Nanti setelah pohonnya mati, setelah 1 bulan siap panen. Atau pada saat sudah mati langsung dipanen bisa. Cuman ini di sini rendemennya masih agak tinggi. Terus apalagi tadi? Apalagi Mas Iam? Nah itu tadi mungkin pertanyaan sebelumnya yang dihandle oleh Pak Yohanes. Kalau di pertanian mungkin harga jual sama harga produksi ini tidak berimbang. Ini biasanya menjadi momoknya para petani. Memang di porang insya Allah ya dengan SOP yang baik, terus kemudian perawatan yang intensif, insya Allah secara hitung-hitungan insya Allah akan masih profit cukup banyak. Cuman modal awalnya yang memang cukup tinggi. Tapi modalnya hanya sekali. Karena menghasilkan 1 pohon bisa menghasilkan bibit minimal 3 butir. Mungkin seperti itu bisa kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi masih open. Ya, terima kasih pada Pak Janus dan Pak Ahmad Hussein yang telah menyampaikan jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Janus terkait dengan tadi inovasi petani ya, petani milenial. Adakah contoh untuk inovasi itu tadi tentang pupuk ya, pupuk di masa pandemi seperti ini, pupuk yang bisa diterapkan untuk masyarakat yang ada di desa gitu, karena kan tadi terkait dengan pupuk yang harganya mahal seperti itu. Itu untuk Pak Janes, dan untuk yang Pak Husain ini tentang kandungan dari porang itu kan ada kalsium oksalat sehingga rasa gatal ketika di proses pengolahan porang tadi. Nah, bagaimana untuk menghilangkan kandungan kalsium oksalat tadi yang memberikan rasa gatal sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah? Bagaimana sih cara menghilangkan kandungan kalsium oksalat tersebut gitu. Terus ini untuk budidaya dengan skala kecil itu kan bisa dipasarkan, bisa kemana ya Pak? Untuk budidaya skala kecil bisa dipasarkan kemana? Karena kalau yang skala besar ini kan langsung ke pabrik seperti itu. Terus ada lagi untuk materi yang kedua untuk Pak Hussein, ini ada pertanyaan bagaimana pemasarannya untuk tanaman porang di luar Jawa. Soalnya di Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah belum booming sepertinya gitu. Terus kalau musim kemarau, jarak penyiraman berapa pemupukannya setiap berapa bulan begitu. Itu untuk pertanyaan dari teman-teman untuk Pak Hussein. Dan untuk Pak Janes tadi udah tentang inovasi, tentang pupuk di masa pandemi ini bagaimana sih Pak gitu. Nah ini silakan yang mau menjawab dulu Pak Hussein atau Pak Janes terlebih dahulu. Monggo Pak Yohanes dulu.
Ya, monggo Pak Janes untuk memberikan jawaban. Oke, siap. Terima kasih. Inovasi petani milenial saat ini adalah di bidang pupuk ya tadi. Jadi di saat pupuk yang saat ini langka ataupun mahal di masa pandemi, pupuk anorganik kita bisa bilang itu yang mahal. Tentunya ada inovasi yang lebih baik lagi. Contohnya kita bisa memanfaatkan pupuk organik. Benar kata Pak Husen tadi bahwasanya pupuk organik lebih bagus dan lebih ramah lingkungan. Contoh pupuk organik pun banyak bisa kita kelola. Contohnya pupuk MOL, mikroorganisme lokal ataupun yang berbentuk cair. Itu pun gampang kita teman-teman bisa dengan menggunakan air cucian beras, kemudian dicampur dengan gula merah dan juga sampah-sampah bekas sayuran di dapur. Kemudian kita fermentasi selama 14 hari. Itu selesai fermentasi ketika baunya sudah menjadi bau tape, kepot tape kayak gitu. Kemudian baru kita campur air, kita siramkan ke tanaman. Itu sangat